Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 7 bagian A dan ayat 8 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah siap sedia nantikan kedatangan Tuhan. Sejak zaman para rasul dulu sering timbul pertanyaan di antara orang beriman percaya kepada Kristus, kapankah zaman kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini akan berakhir? Kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya? Seiring berjalannya waktu, banyak di antara kita yang tidak lagi mempertanyakan hal ini, tidak ambil pusing, akhirnya kita terlena dan tertidur rohani seperti 5 gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1-13. Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan penuh kesabaran. Kesabaran berbicara tentang daya tahan seseorang dalam menghadapi situasi apapun, semangat yang tidak mudah patah. Jika kita peka menilai keadaan zaman ini, sesungguhnya dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Kita diingatkan untuk memiliki buah roh. Salah satunya adalah kesabaran, yaitu daya tahan. Kalau kita tidak punya kesabaran, kita tidak akan mampu mencapai garis akhir, apalagi di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan kita akan menghadapi banyak kesukaran. Tetaplah arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyangka bahwa kedatangan Tuhan masih lama, sebab hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Hal tersebut kita juga harus menyatakan dua hal penting. Pertama, berjaga-jaga selalu, seperti seorang hamba yang bekerja di rumah tuannya dan tuannya sedang pergi jauh. Hamba itu tidak boleh lengah dan harus tetap giat bekerja sehingga ketika tuannya datang, si tuan mendapati hambanya sedang bekerja. Kedua, bersikap seperti petani. Petani tahu dan mengerti cuaca atau musim, karena itu ia terus bekerja tanpa mempedulikan hujan atau panas terik, terus mengolah tanahnya dan menabur. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus 5 ayat 7 bagian B. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi, maka kita harus menjaga hidup kita tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika waktu yang dinantikan itu tiba, maka kita tidak akan tertinggal. Jangan sampai kita melupakan perkara-perkara rohani karena disibukkan mengejar harta dan kekayaan dunia ini, padahal semuanya itu akan kita tinggalkan. Mari kita semakin giat untuk mengumpulkan harta sorgawi. Ingat akan apa yang ditulis dalam Yakobus 4 ayat 17 ini. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan berjaga-jaga, dengan senantiasa siap sedia menantikan kedatangan-Mu itu, tetap kami harus beraktivitas sebagaimana mestinya yang harus kami lakukan, tetapi ingat bahwa memang akhir zaman itu pasti terjadi sebagaimana yang Tuhan telah janjikan. Sebagai umat-Mu, kami mohon pertolongan dari Tuhan, bahwa ketika menantikan kedatangan Tuhan itu yang kedua kali, banyak sekali hal-hal yang memang terjadi dalam hidup kami, hal yang berkaitan dengan kesehatan maupun juga
gangguan karena persoalan, pergumulan hidup yang kami hadapi ini seringkali membuat kami dalam kondisi sakit, terlebih sakit penyakit rohani yang ada pada diri kami ini, dan itu berdampak kepada sakit penyakit jasmani kami. Kami tetap mohon pertolongan Tuhan agar kami dimampukan untuk senantiasa tidak mengatasinya dengan kekuatan dan kemampuan atau kuasa pada diri kami ini sendiri yang serba terbatas dalam segala hal, tapi harus mengandalkan kekuatan kuasa-Mu itu yang melampaui segala hal. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memulihkan, menyembuhkan kami dari segala gangguan sakit penyakit apapun juga yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami ini, Bapa. Kami ingin serahkan juga seluruh keberadaan kami untuk selalu ingat bahwa hidup kami dalam status yang harus mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri itu harus diwujud nyatakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, karena kami sedang berada dalam suasana hidup di dunia ini yang harus selalu menekankan hidup persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami menjadi tiga hal yang disatukan, yang tidak boleh dipisah dengan yang lain, supaya kami jangan menjadi orang Kristen itu pada waktu hari raya gerejawi saja, tapi setiap waktunya kami harus sadar bahwa saatnya untuk bekerja selama 6 hari, maka selanjutnya kami juga pada hari yang ke-7 ingat hari perhentian untuk mengutamakan arti dari suatu persekutuan itu. Di dalamnya ada kesaksian tentang Tuhan Yesus, dan sekaligus kami boleh saling melayani di dalam ukuran maupun di dalam kriteria yang Tuhan kehendaki, bukan menurut kehendak diri kami sendiri. Sambut apalah doa dan permohonan kami yang kami tahu kurang sempurna. Tuhan Bapa di surga saja yang akan menyempurnakannya dan mengabulkannya tentu sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.